Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifan dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah gagasan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Mari kita mulai dari latar belakangnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah. Adapun masalah itu ada sebagai berikut, yaitu bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI, dan apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari kita membahas terlebih dahulu tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadi kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Bahasa Indonesia sebagai milik bangsa dalam perkembangan dari waktu ke waktu telah teruji keberadaannya, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Dengan demikian, bahasa Indonesia juga bahasa daerah memiliki peranan penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dalam prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya, mari kita membahas tentang bahasa dalam sektor pendidikan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dalam perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, dan TV edukasi melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan IPTEX dan zamannya. Pengalihan konsep-konsep IPTEX dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicairkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam khasanah kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu satu, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan dua, kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air ini dari Sabang sampai Merauke. Dan Serkar misalnya berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia.
masuk. Upaya pengembangan konsep ipteks modern dalam bahasa Indonesia hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang ipteks itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal itu berarti agar dapat mengembangkan bahasa Indonesia menjadi ragam ipteks, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahannya. Untuk keperluan itulah, pusat bahasa yang ada sekarang dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia telah berhasil menyusun peristilahan untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada 4 bidang ilmu dasar yakni fisika, kimia, biologi, dan matematika. Jadi kesimpulannya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bahasa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dengan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dan mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam kemajuan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Sebagai saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.